Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdaluhu qalban syakiran wa lisanan dakiran wa zawjatun mu'minatun tu'inu ahadakum 'alal iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin sidang jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Ikram yang dimuliakan Allah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Saya yakin di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita yang ada di masjid ini tahun lalu ada yang masih bisa bersama-sama dengan kita ya. Tapi tahun ini kemudian Allah mentakdirkan untuk tidak lagi bisa bersama-sama kita. Wonten Pak kira-kira? Ada banyak. Nah, jadi tahun lalu masih bersama-sama dengan kita hadirin, bisa sholat bareng, ngaten nggih, poso bareng, jamaah ngaten. Tapi sekarang Allah takdirkan tidak lagi bisa bersama dengan kita. Ada yang memang sudah dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya. Ada yang sebenarnya masih sugeng tapi tidak diberikan oleh Allah kesehatan sehingga harus beristirahat di rumah dan lain sebagainya. Kita yang hadir di tempat ini dikaruniai oleh Allah kesehatan, kesempatan. Mari kita syukuri, mari kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang diberikan kepada saya meraih kebahagiaan. Meraih kebahagiaan. Setiap kita pasti ingin hidup bahagia, ngatan ya. Setiap kita pasti ingin hidup bahagia. Bahagia hidup dunia, bahagia hidup di akhirat, ngatan ta? Wong dongane ae ngoten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, begitu. Ya Allah, berikan aku kebaikan hidup dunia, kebaikan hidup di akhirat. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sebab hadirin menungso urip niku enten 4 pilihan. Pilihan pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang itu yang bahagia hidup di dunia, dan kebahagiaan hidup di dunia itu tidak melalaikan dirinya sehingga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan nilai-nilai agama, dan kebahagiaan hidup di dunia berlanjut pula bahagia hidup di akhirat kelak. Nomor setunggal. Yang nomor 2 hadirin, sa'idun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia serba kecukupan. Bahagia hidup dunia. Semuanya ada. Tapi semua yang ada yang telah dipunyai itu melalaikan dirinya dari ajaran agama, melalaikan dirinya dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Enten ngoten niku? Enten. Pengen mboten Pak? Pengen mboten? Bahagia dunia tapi soron di akhirat. Purun mboten? Mboten purun. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, khusranun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara hidup di dunia, sengsara.
melarat bahasa kita, serba kekurangan bahasa kita, bahasa pemerintah di bawah garis kemiskinan begitu. Di bawah garis kemiskinan bahasa pemerintah. Tapi walaupun sengsara hidup di dunia, tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Tetap menjalankan nilai-nilai agama. Tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sengsara dunia tapi saidun fil akhirah, bahagia hidup di akhirat. Purun. Ayo purun mboten. Ning donya ni swara Pak nyambut gawe seprono seprene gak oleh kaya. Mboten oleh kaya ngoten iki. Wabot nyambut gawe ini Pak. Tapi ya gak oleh kaya ngoten. Ngoten. Dalan diresiki tapi gak ono sing bayari. Purun. Soro, tapi nanti akhirate bahagia. Lek saged nggih mboten ngoten. Lek saged mboten. Yang keempat hadirin, khusranun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Soro donya wis melawarat gak gelem salat. Wis melawarat gak gelem salat. Enten ngoten niku. Ono gak kira-kira? Daerah kene. Insyaallah mboten enten. Enten Madura mriku. Madura sret nyebrang dan sekitarnya. Ngoten. Maksudnya Wagi dan sekitarnya ngoten lho, termasuk desa kula Medaeng ngoten. Soro gak gelem poso. Wis soro gak gelem poso. Melarat wis gak gelem salat ngoten lho. Sudah susah hidupnya di dunia, jauh dari nilai agama. Sehingga kesengsaraan hidup di dunia terbawa pula sengsara hidup di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tentu kita orang beriman punya akal pikir yang bagus, milih saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Ngoten nggih Pak nggih? Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Persoalannya bagaimana cara kita meraih bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Albani, terdapat pula pada kitab Sahih Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan afdaluhu qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatun mu'minatun tu'inu ahadakum 'alal iman. Au kama qala. Ada versi hadis yang lain, matan yang berbeda. Lisanan dzakiran didulukan, kemudian qalban syakiran dinomor duakan. Di nomor 2. Nah, ngaten. Tapi hakikatnya sama. Ma'asyiral muslimin, kata Nabi, kalau ingin bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat, tiga kata kuncinya. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur. Ngaten hadirin nggih? Ayo kita introspeksi diri. Hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur, itulah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Loh kenapa? Orang yang pandai bersyukur hadirin, orang yang pandai bersyukur itu jaminannya la in syakartum, kita hafal ayatnya itu, la azidannakum. Lek pandai disyukur, lek pandai bersyukur, kalau nikmat Allah itu disyukuri, ditambah nikmatnya, ditambah. Niku Allah yang bilang, jaminan itu. Kalau kita selalu senantiasa bersyukur, apapun yang kita terima dari Allah disyukuri, ditambah nikmatnya. Meskipun kadang-kadang apa yang kita terima dari Allah itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Nyun sewu, tidak sesuai dengan kemauan kita. Bisa jadi apa yang kita terima itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Sebab Allah tidak memberi sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Allah memberi sesuai dengan apa yang kita perlu. Ayo, Allah memberi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita maui. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang seharusnya selalu ada di hati kita. Sehingga kalau itu yang kita punyai, insya Allah hati kita selalu diliputi oleh rasa syukur. Hati yang selalu bersyukur itu hadirin, hati yang selalu husnudon. Husnudon, tidak pernah suudon. Oh, ngeten nyun sewu. Wong lek purun syukur niku
hatinya selalu husnudon, tidak pernah suudon. Kepada siapa? Kepada Allah husnudon. Kepada siapa? Kepada sesamanya tetap husnudon, tidak pernah suudon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang, tidak pernah. Selalu berbaik sangka kepada siapapun, terutama pada Allah. Yakin bahwa apapun yang Allah anugerahkan itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saya ulang, apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan sesuai dengan apa yang kita maui, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yakin bahwa itulah yang terbaik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Begitu surat Al-Baqarah. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, tidak baik, menurut pandangan kita tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi justru itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan bisa jadi sesuatu itu menurut kita menyenangkan, membuat kita seweneng, tapi itu menurut Allah bukan yang terbaik untuk kita. Ngoten hadirin. Nyun sewu, contoh gampang nih, contoh gampang. Terutama bapak-bapak nih, sing pun usia di atas 40 kados kula ngeten niki. Pak, gulai kambing niku enak mboten? Enak mboten Pak, gulai kambing? Gulai kambing enak. Sate kambing, gulai kambing enak mboten? Wah enak Pak, nyenengno niku, nyenengno. Coba sampean maem terus, bendowino isuk gulai kambing, awan gulai kambing, bengi gulai kambing, marune menjing sate kambing. Sate kambing terus sampean paem. Ayo kira-kira apa sing kedadian Pak? Napa stroke terus stroke terus Pak. Lho ngoten hadirin. Bisa jadi menyenangkan itu untuk kita, tapi ketika kita lakukan berlebihan, kata Allah, itu justru berbahaya bagimu. Ngoten. Poso niki nggih ngeten hadirin. Poso itu menurut kita kan gak enak. Awan-awan enak mangan bakso sing enak, ngombe es degan enak, gak oleh ngoten. Kan mbok rasane hati kan ngoten. Gak enak poso niku. Gak enak. Tapi itu yang menurut Allah terbaik untuk kita. Awan waya istirahat, waya ngombe es degan enak ngoten. Sementara waktu dilarang. Ibarat mesin nyun sewu, mesin digawe terus, didamel terus, kira-kira rusak mboten Pak? Mesti kudu ana cas-casane ngoten nggih, dudu dilerekno dhisik. Ngoten hadirin. Ini yang pertama. Jadi orang yang pandai bersyukur, dia akan memandang bahwa apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Husnudon, tidak pernah suudon. Apapun yang diberikan orang lain kepada kita, itulah yang terbaik menurut orang itu untuk kita. Walaupun kadang-kadang menyakitkan, contoh, kula berbuat salah, konco kula ngilingno, nyakiti tapi itulah yang terbaik. Kalau saya husnudon, maka dialah sesungguhnya teman saya. Ngoten hadirin. Tidak pernah suudon. Yang pertama. Yang kedua hadirin. Lisanan dakiran. Lisan yang selalu berzikir. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah ketika lisan kita selalu terjaga. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Lisan yang selalu terjaga, yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Hadis ini kalau kita maknai letterlek begitu, selalu zikir lisannya. Kalau kita maknai dalam konteks kekinian hadirin, konteks kekinian, maka lisanan dakiran itu lisan yang selalu terjaga untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati orang lain. Kalimat-kalimat yang selalu menyejukkan hati orang lain. Kalimat-kalimat yang tidak pernah membuat merah telinga orang lain, yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dalam bahasan yang lebih luas lagi, kehadiran kita di tengah masyarakat, diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena kebaikan lisan kita, kebaikan perilaku kita, kebaikan akhlak budi kita. Itu kunci kebahagiaan. Bayangkan ketika kehadiran kita di tengah masyarakat tidak diterima, begitu teko
waduh wis penyakit. Ngoten misale. Enten mboten kira-kira ngoten iki teng pagi. Ana wong teko sing liyane mara melayu dhewe-dhewe, nyengkre dhewe-dhewe. Begitu takon apa? Penyakit teko, penyakit teko ngoten. Enten? Insyaallah mboten enten, insyaallah wagi mboten enten. Medhaeng enten medhaeng. Ngoten hadirin. Nggih, kehadiran kita itu di tengah masyarakat diterima karena apa? Kebaikan perilaku kita, kebaikan akhlak kita, kebaikan budi kita, kebaikan lisan kita. Keluar kata-kata dari lisan kita, kata-kata yang selalu menyejukkan orang lain. Dalam bahasa sakniki niki lho. Kalimat-kalimat yang kita tuliskan di handphone kita dan kemudian dibaca oleh orang lain, itu kalimat-kalimat yang selalu membuat orang lain itu takjub, selalu membahagiakan orang lain. Bahasa kekinian. Bukan kalimat yang kita keluarkan di WA grup kita itu kalimat yang menyakiti orang lain, kalimat yang membuat orang lain panas telinganya. Itulah kunci kebahagiaan ketika lisan kita terjaga, perilaku kita terjaga, kalimat-kalimat yang kita keluarkan, kalimat-kalimat yang selalu menyejukkan hati orang lain sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat betul-betul kehadiran yang rahmatan lil alamin. Kunci yang kedua. Terakhir hadirin. Yang ketiga. Kebahagiaan hidup itu bisa diraih ketika kita memiliki pasangan hidup wa zaujatun mu'minatun tu'ainu ahadakum 'alal iman. Kita memiliki pasangan hidup yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Kalau letterlek hadis ini kita maknai, suami memiliki pasangan hidup istri yang selalu menunjukkan kepada keimanan, kebaikan. Istri yang punya pasangan suami yang selalu menunjukkan kebaikan, keimanan. Kalau dalam konteks kekinian, maka zaujatun itu bisa kita maknai teman sejawat kita, saudara kita, sahabat kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Masyarakat yang selalu menunjukkan kita kepada kebenaran, selalu menunjukkan kita kepada kebaikan, itu kunci kebahagiaan. Komunitas kita yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, kebenaran, itulah kunci kebahagiaan hidup. Bayangkan ketika kita berada dalam satu komunitas yang mohon maaf hadirin, isine ku mendeman tok ae ngoten, mendem tok, isine ngeten tok ae. Kira-kira bahagia mboten kira-kira? Yakin mboten bahagia. Tapi kalau lingkungan itu lingkungan yang islami, lingkungan yang baik, yang selalu mengarahkan kita kepada keimanan, kebenaran, itu Pak kebahagiaan hidup kita. Nah, ngeten. Maka ayo kita mencari teman yang betul-betul teman kita. Kata Nabi, sohibuka man sodaktuka wala man sodaktaka. Teman terbaikmu itu teman yang menunjukkan kamu pada kebenaran, bukan teman yang selalu membenarkan apapun yang kau lakukan. Karena itu komunitas yang baik, yang selalu menunjukkan kepada kebaikan dan keimanan, itulah kebahagiaan hidup kita. Dan Ramadan ini sesungguhnya mengarahkan kita untuk membentuk kepedulian sosial, membentuk komunitas yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik, komunitas yang selalu mengarahkan kita pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga kunci sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin. Mari kita tutup dengan sejenak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah menunjukkan hidayahnya kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga kehidupan kita selamat fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil qur'anina wa jami'il ibadatina ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.